Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita akan mengutip dari Min Sihah al-Ahadits al-Qisar, dari kumpulan hadis-hadis pendek yang sahih yang ditakhrij oleh Syekh Dr. Muhyiddin Muhammad Awwamah. Nah, di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yandurullahu ilaihim yaumil qiyamah." Tiga kelompok, tiga golongan yang tidak diperhatikan, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, ya. Yang mana ketika hari kiamat ini sangat luar biasa, sangat dahsyat, ya. Digambarkan di beberapa kitab, di antaranya kitab At-Tadhkirah, ya, di sana sangat mencekam sekali. Bahkan dikatakan orang-orang ketika itu karena keadaan sangat mencekamnya meminta, "Ya Allah, masukkan ke neraka saja deh biar beres." Dia kira dimasukkan ke neraka itu lebih ringan daripada padang mahsyar itu sendiri. Padahal neraka lebih lagi. Wala'iyadzubillah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Karena mengapa? Karena kejadian ketika itu sangat mencekam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yawma idin sya'nu yughni. Allahu akbar. Ya, ketika itu seseorang akan lari dari kerabatnya, dari keluarganya, ayah dari anaknya, anak dari ayahnya, suami, istri, semua mencari bantuan masing-masing. Ya, ketika seorang anak mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayah, aku adalah anakmu di dunia." Ayah mengatakan, "Aku pun sedang sibuk mencari pertolongan untuk diriku sendiri." Allahu akbar, Allahu akbar. Bahkan dikatakan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam pun mengatakan, "Sampai aku tidak mau terpikir akan anakku Ismail alaihissalatu wassalam." Karena mengapa? Karena beliau masih menyangka beliau pun belum tentu selamat. Itu sekelas Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita? Walaupun tentu nyatanya para nabi itu mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menyampaikan kepada kita, pesan kepada kita bahwasanya para nabi pun ketika itu merasa ketakutan. Illa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bukan memikirkan dirinya, justru memikirkan umatnya. Tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu banyak, ya, tapi semoga kita kelak di akhirat ya bisa dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaatnya. Dan orang-orang soleh bukan hanya mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi juga membantu memberikan syafaat kepada umat Islam ini. Ya. Tiga golongan, tiga kelompok yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicuekin. Ya, tidak mendapat naungan. Padahal ketika itu hari mencekamnya. Bagaimana ketika di dunia saja terkadang ketika keadaan begitu genting kita sangat ketakutan. Allahu akbar, bagaimana di akhirat? Tidak ada yang mampu menolong kita kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tiga golongan itu? Yang pertama adalah aqul walidaini, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, dikatakan oleh para ulama dua dosa, yang mana dosa ini akan diberikan azab sekaligus di dunia dan di akhirat. Jadi sebelum di akhirat dia pun akan mendapat hukuman, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ya, di sini ulama pun menjabarkan kembali, maksud orang tua di sini orang tua kandung dan gurunya. Ya, orang tua kandung dan gurunya. Maka akan mendapat hukuman juga di dunia ini. Kemudian orang yang berbuat zalim. Ya, semoga kita dihindarkan dari perbuatan itu semua. Yang kedua adalah wa mudminul khamr, orang yang suka minum khamr. Ya, berhati-hatilah orang-orang yang suka minum khamr. Ya, karena ini termasuk dosa yang besar. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Al-Kabair, ya, dosa-dosa besar, ini termasuk dosa besar, dan dikatakan dosanya orang yang berzina dan orang yang minum khamar itu dia melepas imannya sebagaimana ia melepas pakaiannya. Wala'iyadzubillah. Ya. Dikhawatirkan kita wafat dalam keadaan kufur, tapi insyaallah semoga iman tertanam di dalam kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ba'idna. Ya Allah, jauhkan kami dari perbuatan itu semua. Wa mannanun, dan ketiga adalah wa mannanun bima u'tiya, dia orang yang senantiasa mengungkit-ungkit pemberian.
La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan pahala sedekahmu karena apa? Karena mungkin-mungkin. Di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, disahihkan dan disepakati oleh Imam Ad-Dhahabi. Jadi jangan sampai kita mengungkit-ungkit pemberian kita. Ya. Kalau bukan karena saya, kamu bukan siapa-siapa. Wal'iyadzubillah. Kita pun bisa menjadi saat ini karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berada dalam diri kita itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bergerak, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak bergerak kaki kita kelak di hari kiamat itu kecuali bisa menjawab 4 perkara itu. Yang pertama adalah an jasadihi fi ma'abla. Jasad kita ini digunakan untuk apa? Mata kita untuk apa? Mulut kita untuk apa? Telinga kita untuk apa? Tangan kita untuk apa? Kaki kita untuk apa? Kemudian keduanya, an umrihi fi ma'afna. Umur kita dari usia balik sampai wafat itu untuk apa? Setiap detiknya dipertanyakan, setiap waktu, menit, jam semuanya dipertanyakan. Wal'iyadzubillah, kita banyak bermaksiat. Ya Allah, sesungguhnya kami ini membutuhkan taufik-Mu ya Allah. Ya, membutuhkan ampunan-Mu ya Allah, bimbing kami selalu ya Allah. Ya, ini untuk apa? Kemudian an ilmihi fi ma 'amila bihi. Kemudian ilmu yang kita dapatkan itu diamalkan enggak? Ya. Semua pertanyaannya satu, jasad untuk apa, ilmu diamalkan enggak, umurnya untuk apa, tapi untuk harta, an malihi, dan untuk hartanya, min aina wa ila aina anfaqahu, ya. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa. Ketika dia dapatkan dari hal yang halal, ternyata ditanya lagi, untuk apa? Untuk apa? Apakah bisa untuk membantu saudara-saudaranya yang kelaparan di sana? Apakah bisa untuk membantu saudara-saudara yang sedang membutuhkan di sana? Jangan-jangan ketika ada orang yang butuhkan kita sombong. Saya kaya karena usaha saya. Bukankah itu adalah perkataannya Qarun lanatullah alaih. Qala innama utitu ala ilmin indi. Ketika itu Qarun la'natullah alaih, dia mengatakan bahwasanya harta, kekayaan, kesuksesan ini atas usahaku sendiri. Allahu Akbar. Malu kelak kita akan dipertemukan dengan Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Beliau adalah raja yang paling kaya, seorang nabi yang kaya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ternyata beliau seorang raja, nabi yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah memegang hartanya, bakhil, ya, untuk membantu saudara-saudaranya. Ya, tidak sempurna iman seseorang ketika seseorang melihat saudaranya, mengetahui saudara-saudaranya dalam keadaan kelaparan, sedangkan kita dalam keadaan kenyang, enak, nyaman. Bagaimana dikatakan oleh Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, musik yang haram. Ketika ditanya musik apa yang haram wahai Maulana, dijawab oleh beliau, musik yang haram adalah bunyi sendok makan malam kita, ya, aduannya garpu dan sendok kita di malam hari sedang makan sementara saudara kita sedang kelaparan. Allahu Akbar. Semoga Allah berikan kepada kita hati yang peka, hati yang halus, sehingga pandai untuk membantu, pandai untuk menggembirakan saudara-saudara kita di luar sana yang membutuhkan. Amin amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.